Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianta Putra. Saya dari Prodi Manajemen kelas D pagi. Di sini saya mewakili kelompok 5 untuk tugas mata kuliah pengantar manajemen. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 5. Dari yang paling atas, nomor pertama Nur Fatia Imrani, yang kedua Bina Rizka Maria, dan yang ketiga saya sendiri Ogi Fitrianta Putra, yang keempat Mila Saibah, yang kelima Muhammad Wildan Febriansyah, yang keenam Muhammad Bismat Sani. Di sini saya akan mempresentasikan materi fungsi perencanaan dan keputusan. Pengertian perencanaan. Perencanaan secara garis besar diartikan sebagai proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Jadi, perencanaan yaitu fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari sekumpulan kegiatan-kegiatan dan pemutusan tujuan-tujuan, kebijaksanaan, serta program-program yang dilakukan. Pengertian perencanaan ada 3, yaitu 1. Fungsi perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Yang kedua, fungsi manajemen perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau mengubah tujuan dengan koordinasi dan kegiatan organisasi. 3. Pengambilan keputusan. Perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan. Fungsi perencanaan ada 4, yaitu yang pertama, perencanaan sebagai pengarah. Perencanaan akan menghasilkan upaya untuk meraih sesuatu dengan cara yang lebih terkoordinasi. Yang kedua, perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian. Pada dasarnya, segala sesuatu di dunia ini akan mengalami perubahan. Yang ketiga, perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya. Perencanaan juga berfungsi sebagai meminimalisasi pemborosan sumber daya organisasi yang digunakan. Yang keempat, perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Perencanaan berfungsi sebagai penetapan standar kualitas yang harus dicapai oleh perusahaan dan diawasi pelaksanaannya dalam fungsi pengawasan manajemen. Peran tujuan dan rencana dalam proses perencanaan. Tujuan atau goals pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok, atau organisasi. Dan goals seringkali diartikan sebagai target. Rencana atau plan adalah segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber daya perusahaan akan dialokasikan. Penjadwalan dari proses pencapaian tujuan hingga segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan. Jenis tujuan atau types of goal. Tujuan strategis adalah tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu yang relatif lama, biasanya antara 3-5 tahun dan juga lebih. Yang kedua, tujuan taktis adalah tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam waktu menengah, relatif lebih singkat dari tujuan strategis. Yang ketiga, tujuan operasional adalah tujuan yang ingin dicapai dalam satu periode kegiatan perusahaan yang biasanya antara 6 bulan hingga 1 tahun. Penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Adapun langkah-langkah pada tahap penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Yang pertama atau yang A, menentukan biaya atau laba masing-masing alternatif. Jika berupa biaya, maka di depan angka tersebut dibubuhi tanda negatif. Yang penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Adapun langkah-langkah pada tahap penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Yang A, menentukan biaya atau laba masing-masing alternatif. Jika berupa biaya, maka di depan angka tersebut dibubuhi tanda negatif. Yang B, menentukan probabilitas untuk masing-masing kejadian. Nilai probabilitas dapat berubah jika ditemukan informasi tambahan yang relevan. Yang
kesuksesan faktor dari masing-masing hasil. Pengambilan keputusan dan inovasi. Peranan pengambilan keputusan dalam rangka menciptakan inovasi dalam bidang pendidikan diharapkan adanya perubahan paradigma yang mengarah kepada pembaruan yang menekankan pada nilai-nilai dan sikap, di mana adanya dukungan yang berkaitan dengan informasi yang dijadikan peluang dalam memberikan arah terhadap pemberdayaan sumber daya manusia, sehingga terjalin kerjasama, kepercayaan dalam menjalankan regulasi yang ditetapkan pemerintah sehingga menghasilkan stabilitas dan sikap yang dijadikan dasar komitmen dalam menetapkan inovasi di bidang pendidikan. Cirolu. Sekian, terima kasih dari saya, Abidana Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.